Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mundohir dari Jepara dengan nomor NIM 22811319792. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang mandi wajib. Namun karena posisi anak-anak sudah libur, jadi pembelajaran ini saya sampaikan secara satu arah. Jadi saya seolah-olah mengajar, namun sebenarnya tidak ada siswanya. Jadi mohon dimaklumi karena seolah-olah saya mengajar tapi tidak ada siswanya, otomatis nanti sedikit berbeda dengan yang seharusnya terjadi. Demikian untuk perkenalan saya. Langsung saja saya mulai untuk mengajar, seolah-olah mengajar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Pada pagi kali ini kita nanti akan belajar tentang mandi wajib. Mandi wajib yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Anak-anak masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, benar. Kemarin kita sudah mempelajari tentang balik serta ciri-cirinya dan apa yang menjadi tanda-tanda balik tersebut. Masih ingat apa tanda balik bagi wanita? Benar ya. Untuk wanita adalah haid, mengalami haid. Bagi wanita yang sudah berusia minimal 9 tahun dan kalau keluar darah itu berarti kalau memenuhi syarat namanya darah haid dan itu tanda wanita sudah balik. Kalau untuk laki-laki apa tandanya? Iya, benar. Tanda laki-laki sudah balik adalah dia sudah mengalami ihtilam. Nah, apa itu ihtilam? Ihtilam itu istilahnya mandi basah. Anak-anak ketika tidur seolah-olah ngompol tapi baunya bukan pesing. Cairannya bukan encer tapi kental, agak keputihan. Baunya seperti bau adonan apa? Ya, adonan roti. Nah, itu namanya ihtilam, mimpi basah. Nah, kalau sudah mengalami seperti itu, yang laki-laki itu sudah menjadi tanda dia sudah balik. Dan perlu diingat-ingat ya, jangan sampai kita menganggap khitan itu sebagai tanda balik bagi laki-laki. Ini sering terjadi. Banyak saya tanya seperti kemarin ketika pembelajaran kemarin, malah apa tanda balik bagi laki-laki? Rata-rata menjawab sudah sunat pak, sudah khitan. Nah, itu salah, karena khitan itu bukan tanda balik, tapi tanda balik bagi laki-laki adalah mengalami ihtilam. Nah, setelah mengalami ihtilam dan mandi haid, apa yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya setelah ihtilam kita selesai, haid kita sudah berhenti, kita harus melakukan mandi wajib. Lah, apa itu mandi wajib? Seperti apa cara mandi wajib, hikmahnya, rukunnya, serta lain-lain kita akan bahas pada kali ini. Itu ya. Oke, sebelum Bapak mulai membahas tentang itu semua, ayo biar semangat kita melakukan tepuk semangat biar belajarnya nanti bisa konsentrasi, bisa belajar dengan maksimal. Oke, siap? Oke, Bapak mulai ya. Tepuk semangat. Hu ha. Hu ha, yes. Oke. Nah, itu
Semoga dengan kita sudah tepuk semangat, kita nanti belajarnya benar-benar semangat. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kita amati, perhatikan penjelasan Bapak, perhatikan di layar monitor yang ada di papan tulis. Yuk kita perhatikan bersama-sama agar nanti kita bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Ya, langsung kita lihat ke monitor. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga yang akan kita pelajari nanti bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya, serta ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita harus ketahui dulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Adapun tujuannya ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu 1. Menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga organ reproduksi. Yang kedua, menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukun. Yang ketiga, menerapkan mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah. Ini khusus bagi laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, tujuannya adalah peserta didik mampu mempraktikkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukunnya. Serta tujuan yang terakhir, mempraktikkan mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah sesuai syarat dan rukunnya. Itu tadi 5 hal yang harus kalian pelajari, yang harus kalian pahami dalam pelajaran kali ini. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, kita bahas dulu apa itu yang dinamakan mandi wajib. Mandi wajib adalah menuangkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi mandi wajib ini kita seperti mandi, tapi ditambahi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Seperti kita mandi sehari-hari tapi ada niatnya, yaitu niat menghilangkan hadas besar. Jika tanpa niat, otomatis mandi kita nanti sama saja dengan mandi biasa. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjut lagi. Siapa saja yang harus melakukan mandi wajib? Ini ada beberapa orang, tapi yang kali ini kita bahas, kita fokuskan kepada 3 orang. Orang yang wajib melakukan mandi wajib. Yang pertama adalah orang yang mengalami ihtilam. Yang kedua yang mengalami haid, serta yang ketiga mengalami nifas. Ketiga orang ini, baik itu khusus yang buat laki-laki dan perempuan, nanti ketika mengalami 3 hal tadi, otomatis setelah selesai kita diharuskan untuk melakukan mandi wajib. Apa itu ihtilam? Ihtilam adalah
kondisi di mana seseorang habis mengalami mimpi basah yang menjadi tanda dia sudah balik. Yang selanjutnya haid. Haid adalah keluarnya darah dari rahim wanita dalam keadaan sehat pada waktu tertentu dan tidak setelah melahirkan. Ini haid dialami oleh khusus wanita. Kalau ihtilam tadi itu laki-laki dan wanita bisa mengalami. Itu menurut pendapat yang paling bisa dipercaya. Kemudian nifas merupakan darah yang keluar mengiringi proses melahirkan. Bisa sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan. Untuk nifas ini bisa terjadi lama, juga bisa terjadi cepat. Selanjutnya yang perlu kita ketahui, seseorang yang mengalami haid itu terkadang juga mengalami juga yang namanya istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah darah penyakit yang keluar bukan pada masa haid atau nifas. Jadi orang yang istihadah ini seperti keluar darah orang haid, tapi bukan haid. Karena apa? Orang yang istihadah tetap wajib melakukan ibadah seperti orang sehat. Misalnya wajib melaksanakan sholat, wajib puasa, ketika berhaji atau umroh boleh melakukan tawaf, dan lain-lain. Selanjutnya kita perlu ketahui juga dalil tentang haid. Dalil tentang haid ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda sebagai berikut: "Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis sholata fa idza dhahaba qadruha faghsili wa sholli." Rawahul Bukhari. Artinya, apabila keadaan haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Apabila ia telah selesai haidnya tersebut, maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kita perlu ketahui, ketika orang mengalami hadas besar, ini dilarang melakukan beberapa ibadah. Yang pertama, kita dilarang sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Pokoknya semua sholat apapun itu dilarang. Kemudian yang kedua yang dilarang adalah melakukan tawaf ketika berhaji atau melakukan umroh. Yang ketiga, puasa. Ini bagi orang yang haid, orang yang nifas ini mutlak dilarang puasa, tapi khusus yang ihtilam ini tetap wajib melakukan puasa. Untuk larangan yang keempat adalah iktikaf di masjid atau berdiam diri di masjid. Ini iktikaf ini berdiam diri dalam waktu yang lama dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Bisa dengan cara sholat, bisa dengan zikir, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan belajar ilmu agama, dan cara-cara yang lain yang sesuai dengan anjuran syariat Islam. Untuk larangan yang kelima adalah menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran. Untuk menyentuh saja ini dilarang, dan yang selanjutnya juga dilarang membaca mushaf serta membawanya. Jadi menyentuh Al-Quran tidak boleh, membaca dan membawanya juga
dilarang bagi orang yang sedang mengalami hadas besar. Nah tadi khusus orang yang mengalami ihtilam boleh berpuasa sebelum orang tersebut melakukan mandi wajib, dan ketika puasanya adalah puasa fardu atau puasa Ramadan, dia wajib juga melakukan puasa, tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, macam-macam mandi. Ini tadi yang saya katakan di awal bahwa mandi ini ada yang namanya mandi wajib serta mandi yang lain. Secara umum mandi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama mandi wajib, yaitu ketika kita mengalami ihtilam, mengalami haid, dan mengalami nifas. Mandi yang kedua adalah mandi sunnah. Contohnya ini ketika hari Jum'ah sesudah fajar, ini kita disunahkan untuk mandi. Apalagi ketika menjelang kita akan pergi sholat Jum'ah, ini sangat dianjurkan sekali dan hukumnya sunnah. Kemudian mandi ketika hari raya dan ketika juga sebelum melaksanakan sholat Idain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sunnah mandi lagi yaitu ketika setelah taubat, setelah kita bertaubat atas dosa yang kita lakukan, kita dianjurkan untuk mandi. Ini hukumnya juga sunnah. Kemudian mandi yang ketiga adalah mandi biasa, yaitu mandi sehari-hari yang kita lakukan untuk membersihkan diri dari kotoran yang menempel di tubuh kita. Untuk mandi wajib ini rukunnya ada 2. Jadi rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika kita melakukan suatu amal ibadah. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada namun sebelum kita melakukan suatu ibadah. Untuk rukun mandi wajib ada 2. Yang pertama niat. Adapun lafal niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi au al janabati fardhol lillahi ta'ala. Ini ketika kita haid ya, minal haidi, ketika jinabat, minal haidinya tidak usah dibaca. Artinya saya niat mandi wajib untuk membersihkan hadas besar dari haid atau janabah, fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama, rukun mandi wajib adalah niat. Untuk yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi setelah kita niat, air itu harus rata di seluruh tubuh kita, baik di kepala atau rambut kepala sampai ujung kaki, ini harus kena air semua. Termasuk juga anggota-anggota tubuh yang kita basuh dan kita usap ketika wudhu, baik itu sunnah maupun wajib, sangat dianjurkan untuk juga kita basuh. Contohnya mulut, seperti kita berkumur, itu juga dibersihkan. Hidung, telinga, itu juga harus kena air. Dan yang sangat perlu diperhatikan adalah kubul atau dubur, jalan lubang depan dan belakang kita, itu juga harus kena air. Ketika mandi wajib harus terkena air. Jika tidak, otomatis mandinya tidak sah karena tidak lengkap, tidak seluruh tubuh kena air. Adapun sunnah-sunnah mandi, ini yang pertama
kita membaca basmalah. Sebelum mandi membaca basmalah. Yang kedua, berwudu dulu. Yang ketiga, menggosok seluruh tubuh dan tangan. Ini jadi seluruh tubuh kita gosok, baik itu menggunakan sabun ataupun tidak. Yang penting anggota tubuh kita gosok dengan tangan, dengan sabun atau dengan benda lainnya. Sunnah yang keempat, mendahulukan bagian kanan. Jadi mama kaki ya kaki kanan dulu, tangan juga kanan dulu. Yang kelima, sunnahnya menyela-nyela rambut dengan jari. Ini khususnya terutama bagi rambut yang tebal. Ini kita sela-sela agar air bisa masuk merembes ke dalam kulit. Adapun urut-urutan cara mandi wajib yang sesuai syariah, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah adalah yang pertama kita membaca basmalah. Setelah itu membaca niat mandi wajib. Niat ini dibarengkan ketika kita pertama kali membasuh anggota tubuh kita, boleh tangan, boleh kaki atau kepala. Yang penting ketika kita pertama kali membasuh tubuh, kita niat juga, niat mandi wajib seperti yang disampaikan di awal tadi. Kemudian setelah itu yang ketiga, mencuci tangan kanan dan tangan kiri. Setelah itu yang keempat, tata caranya adalah kita berwudu. Jadi setelah niat, kemudian tangan kanan dan kiri bersih, kita lalu berwudu. Yang kelima, membasahi kepala dan menyela-nyelanya dengan jari. Ini juga tujuannya agar air bisa terkena kulit di kepala, terutama bagi yang rambutnya tebal. Yang keenam, menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali. Ini terutama harus berjumlah ganjil biar mendapatkan kesunahan. Kalau mandi boleh lebih dari 3 kali, tapi ketika kita berwudu, ini yang mendapatkan kesunahan itu cuma 3 kali. Lebih ya makruh, kurang dari 3 ya makruh. Adapun tata cara mandi wajib yang ketujuh adalah menyiram seluruh bagian tubuh. Ini jadi seluruh tubuh kita siram dengan air sampai rata. Kemudian yang perlu kita ketahui, hikmah mandi wajib, manfaatnya apa, gunanya apa, kok umat Islam diperintahkan untuk melakukan mandi wajib. Ini setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, terjaganya kebersihan dan kesucian jasad. Yang kedua, terjaganya ibadah dari keraguan. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah memunculkan rasa nyaman pada orang lain. Ketika kita sudah melakukan mandi wajib, otomatis tubuh kita segar, tidak bau yang tidak mengenakkan. Itu tadi materi yang perlu anak-anak ketahui tentang mandi wajib. Oke, sebelum saya tutup pada pertemuan kali ini biasa yang saya lakukan ketika anak tidak memperhatikan pelajaran serta anak tidak konsentrasi atau tidur malah. Nah, ini saya kasih stimulus dengan menanyakan dengan cara seperti ini. Yang ini namanya jari apa, Dek? Jawaban anak, yang itu namanya jari telunjuk, Pak.
Apa kata jari telunjuk sayang? Jawaban anak, kalau belajar tidak boleh ngantuk. Itu kalau anaknya ngantuk. Ini yang kedua. Yang ini namanya jari apa, Dek? Yang itu namanya jari jempol, Pak. Apa kata jari jempol sayang? Kalau belajar tidak boleh ngobrol. Makanya kalau belajar tidak boleh ngobrol. Kenapa tidak boleh ngobrol? Agar kita bisa memahami pelajaran dengan baik, agar yang disampaikan Bapak Guru nanti bisa paham. Oke, kita lanjut ya untuk belajarnya. Itu ketika di tengah pelajaran anak kurang konsentrasi, saya lakukan seperti itu. Oke, ini berarti saya lanjutkan sebagai penutup. Biasanya sebelum penutup, saya melakukan tanya jawab atau refleksi kepada anak. Tanya jawab tentang materi. Apa yang saya sampaikan tadi sudah dipahami anak secara benar apa belum? Saya bertanya, anak yang menjawab. Atau sebaliknya, anak tanya kepada saya juga nanti yang menjawab. Jadi kalau anak belum paham, saya persilakan tanya. Kalau sudah menjawab paham, otomatis saya yang gantian bertanya. Nah, itu untuk mengecek anak sudah paham atau belum dari materi yang saya sampaikan. Dan setelah terakhir juga yang sering saya lakukan adalah nanti saya akan menyampaikan materi yang akan datang. Kita belajar tentang apa, itu juga saya sampaikan di akhir pelajaran. Dan tidak lupa yang selalu saya lakukan juga, anak saya kasih sedikit oleh-oleh untuk belajar di rumah. Apa itu? Tugas di rumah. Kalau istilahnya dulu itu PR. Jadi biar anak ada greget untuk belajar, khususnya bagi yang malas belajar tetap belajar walaupun hanya dengan mengerjakan PR. Itu yang saya lakukan. Dan otomatis sebagai penutup, ya saya tutup dengan doa. Ini seolah-olah ada anaknya. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita berdoa dulu membaca hamdalah bersama-sama. Semoga yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat, kita bisa mengamalkan nanti di kehidupan kita yang akan datang, dan kita bisa memperoleh ilmu dan mengamalkannya dengan sesuai anjuran syariat Islam. Karena tujuan orang yang berilmu itu tadi, kalau kita belum tahu kita harus belajar. Kalau sudah belajar, kita melanjutkan untuk mengajar. Sebelum mengajar, kita juga harus mengamalkan ilmu kita. Itu urut-urutannya: belajar, mengamalkan, dan mengajarkan atau memberitahu ke orang lain yang tidak tahu. Tinggal kita, posisi kita sekarang sebagai apa? Kalau seperti Pak Guru, ini sebagai orang yang memberitahu ke orang lain atau mengajar. Kalau kalian posisinya sekarang adalah belajar. Nah, setelah belajar, tugas kalian adalah mengamalkan ilmu yang kalian dapat. Dan nanti setelah kalian siap, baru untuk mengajar. Mengajar itu tidak harus di kelas, ya. Ingat-ingat sering yang Bapak katakan, mengajar itu tidak harus di kelas. Kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada saudaranya, bahkan orang tuanya yang belum tahu tentang yang kita ketahui, kita beritahu, itu juga namanya sudah mengajar. Jadi mengajar itu tidak harus sebagai guru. Jadi orang tua, jadi kakak, jadi adik, itu bisa menjadi seorang pengajar kita. Itu ya. Oke, kita baca hamdalah dulu. Semoga ilmunya kita manfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu kita serta nanti bisa mengajarkan ke orang lain. Kita baca hamdalah bersama-sama. Mari Bapak hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.